Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video tentang proses manufaktur di mana produk dari material plastik itu diproduksi. Nanti terdapat beberapa mekanisme sistem yang ada di dalam video. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton videonya terlebih dahulu dan sama-sama melakukan pembahasan. Oke, berikut ini adalah proses vacuum pressure forming. Ini adalah sebuah KPT berbentuk mainan mobil-mobilan. Ini material plastik berupa sheet, kemudian diklem dalam sebuah frame. Ini adalah proses heater atau pemanasan yang bertujuan agar si plastik menjadi lentur, kemudian mold naik dan membentuk profil mold dies yang diinginkan. Nah, ini adalah video contoh produk yang dihasilkan seperti pintu lemari es. Ini merupakan proses lembaran material plastik yang dipanaskan, kemudian KPT naik sehingga ini produk yang dihasilkan dalam proses 4 KPT. Ini adalah contoh sebuah KPT atau cetakan yang menggunakan material aluminium dan ini dari kayu. Bahan kayu biasa digunakan untuk prototipe produk pertama atau bahan percobaan. Setelah oke, baru kemudian manufaktur membuat prosesnya dengan bahan aluminium. Di sini sedang dijelaskan bahwa cetakan perlu diberikan luaran gas agar tidak ada udara terjebak atau gelembung yang terjadi pada produk yang dibuat saat proses manufaktur. Di sini juga dijelaskan bahwa bentukan KPT bisa dari depan dan juga dari belakang sisi dari produk yang akan diproses. Kelebihan dari material KPT yang berbahan aluminium, kita bisa menambahkan cooling agar mekanisme solidifikasinya bisa lebih cepat. Dan ini merupakan proses finishing di mana produk yang tadi setelah dilakukan proses akan dilakukan cutting oleh mesin CNC. Di sini nanti akan diproses drilling, trimming sesuai profil finish yang didesain oleh si proses manufaktur. Nah, ini kemudian contoh dengan dua sheet atas dan bawah dengan dua cetakan
ada cetakan di bawah dan di atas mold. Setelah dipanaskan, kemudian KPT akan menutup dan proses vakum agar semua rongga pada KPT terisi oleh bahan sheet dari plastik. Ini fungsi dari gas pen yang tadi di KPT agar gas bisa keluar dari celah-celah yang sudah kita buat pada KPT. Selanjutnya ada proses injection molding, di mana suatu proses manufaktur dengan menggunakan mesin injection dan mold yang digunakan untuk membuat suatu produk tertentu. Ini adalah biji plastik yang sudah dimix dengan bahan pewarnanya. Ini proses injection, di mana dalam mix proses ini menggunakan bahan berwarna biru. Ini adalah contoh bahan dari termoplastik yang tadi sudah dimix dengan biji plastik. Ini produk yang hasil output dari mold setelah proses casting. Ini adalah nama dalam suatu mold, cavity dan force, atau biasa disebut juga dengan core, cavity dan core, di mana cavity adalah sisi yang diam, core adalah sisi yang bergerak. Plastic hose yang itu bertujuan untuk sistem pendinginan pada mold. Pada video berikut juga dijelaskan bahwa ada sebuah gate atau sprue, cold sprue, di mana itu adalah sisa material dari aluminium masuk yang harus dibuang. Kemudian material ini akan bisa dipergunakan lagi dan dilakukan finishing dengan menghilangkan bari dengan manual cutting seperti ini. Dijelaskan juga dalam video bagaimana mendesain mold ketika kita membuat produk dengan satu mekanisme, satu kesatuan yang
kita bicara dengan clip, di mana ada profil undercut. Itu adalah mekanisme yang digunakan dengan sliding core. Sliding core digunakan untuk membuat profil yang undercut. Dia tidak bisa digunakan dengan mekanisme biasa dengan bantuan angle pin atau biasa juga disebut dengan angular pin. Dia akan mendorong si slide core maju dan mundur saat proses casting di mesin. Ini adalah contoh pergerakannya. Ini yang disebut dengan angle pin atau angular pin. Di situ ada air valve di mana untuk gas keluar, karena aluminium ketika plastik masuk akan membawa material udara. Juga ada interlock untuk positioning antara si cavity dan force atau core. Terdapat tipe hot screw pada mold, yang tadi cold screw, ada juga hot screw, di mana ini dipergunakan ketika akan bertujuan untuk mendapatkan hasil produk yang lebih baik, dan biasanya akan terdapat profil kecil sisa dari hot screw. Tidak kalah penting, sebuah cavity pada mold itu akan dilakukan proses polish semaksimal mungkin agar produk ketika rilis tidak menempel pada cavity dan menghasilkan produk yang baik. Terakhir adalah blow molding, di mana proses blow molding ini adalah material plastik yang ditiup, kemudian cavity akan masuk, dan membentuk profil rongga sesuai dengan bentuk cavity yang digunakan saat proses manufaktur. Contoh dari produk ini seperti pada video, yaitu jerigen oli. Kemudian dilakukan tes kebocoran, apakah hasilnya baik atau tidak. Ketika hasilnya jelek, karena tadi dicoba dengan ditusuk sebuah jarum, maka hasilnya reject dan akan dibuang. Ini adalah salah satu contoh dengan merek Castrol GTX, dan ini adalah contoh sebuah bentuk cavity pada mold. Ini sebuah produk yang besar dengan mekanisme blow. Oke, baik. Demikian beberapa proses manufaktur untuk bahan material plastik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan.